Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Abiy Pratama. Saya ada dengan nomor stam F231 21060. Saya angkatan 2021, program studi perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Tadulako. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori dari Hamid Sirvani terkait elemen perancangan kota. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait review dan implementasi. Nah, yang pertama yaitu di sini ada profil dari Hamid Sirvani itu sendiri. Jadi, kita perlu mengenal Hamid Sirvani ini adalah seorang ahli dalam bidang perancangan kota yang terkenal dengan bukunya yaitu Urban Design, The Architecture of Towns and City, tahun 1985. Buku ini menyajikan berbagai elemen penting dalam perancangan kota seperti tata guna lahan, tata bangunan, sirkulasi dan perparkiran, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung, penanda, serta preservasi dan konservasi. Adapun review ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi teori dari Hamid Sirvan ini dalam perancangan kota dan bagaimana bentuk implementasi atau penerapannya di dalam Kota Palu. Jadi untuk review kali ini yaitu yang pertama ada tata guna lahan. Jadi di tata guna lahan ini itu mencakup pengaturan penggunaan lahan untuk berbagai aktivitas seperti hunian, komersial, industri, dan rekreasi. Selanjutnya ada poin kedua yaitu tata bangunan. Di dalam teori ini terdapat poin bangunan yaitu berfokus pada pengaturan bentuk, ukuran, dan tata letak bangunan untuk menciptakan harmoni visual dan kenyamanan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu ada sirkulasi dan perparkiran. Hal ini melibatkan pengaturan jaringan jalan dan fasilitas parkir untuk memastikan kelancaran mobilitas. Selanjutnya ada ruang terbuka. Untuk mencakup ruang terbuka ini, yaitu seperti area hijau dan ruang publik, hal ini berfungsi sebagai tempat rekreasi dan aktivitas sosial. Selanjutnya ada jalur pejalan kaki sebagai tempat atau menyediakan jalur khusus yang dirancang untuk pejalan kaki agar mereka dapat bergerak dengan aman dan nyaman. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Jadi di sini aktivitas pendukung ini mencakup fasilitas tambahan yang mendukung fungsi utama kawasan tersebut. Selanjutnya ada penanda. Jadi penanda ini itu mencakup pengguna tanda, simbol, dan papan iklan. Penanda ini berfungsi sebagai penunjuk atau pemberi informasi. Dan yang terakhir dalam teori ini yaitu terdapat preservasi dan konservasi. Hal ini mencakup upaya pelestarian dan perawatan bangunan terhadap kawasan bersejarah. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan implementasinya. Untuk implementasinya itu sendiri, yang pertama ada tata guna lahan. Jadi di sini tata guna lahan itu bermaksud juga sebagai zonasi kota. Di sini saya mengambil sampel Kota Palu telah menerapkan zonasi untuk mengatur penggunaan lahan di berbagai wilayah kota. Contohnya itu seperti kawasan industri yang terletak di wilayah Taweli dan Pantoloan. Dan untuk kawasan huniannya itu lebih banyak tersebar di wilayah Palu Barat dan Palu Selatan. Selanjutnya ada tata bangunan. Di sini saya ambil sampel tata bangunan pada bangunan pemerintahan seperti gedung-gedung pemerintahan, kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan kantor Wali Kota Palu. Kenapa? Karena gedung-gedung ini didesain dengan pertimbangan skala dan harmonisasi dengan lingkungan sekitarnya. Ketinggian dan massa bangunan dari bangunan tersebut diatur untuk menciptakan keselarasan visual dengan bangunan di sekitarnya.
Selanjutnya ada sirkulasi dan perparkiran. Jadi di sini sirkulasinya itu berupa jalan raya. Saya ambil sampel atau contoh yaitu Jalan Juanda yang berada pada Palu Selatan merupakan contoh pengaturan jaringan jalan yang membantu mengalirkan lalu lintas yang ada di Kota Palu ini. Jalan ini memiliki jalur jalan yang tertata dan baik. Nah, selain itu juga pengembangan jalan lingkar yang ada di Kota Palu ini sedang dilakukan untuk mengurangi kemacetan di pusat kota. Nah, selanjutnya untuk perparkiran, yaitu fasilitas parkir di sini saya ambil contoh pada pusat perbelanjaan, yaitu di Palu Grand Mall di tes. Mohon maaf, saya izin lanjutkan kembali. Di sini untuk fasilitas parkirnya itu saya ambil di pusat perbelanjaan seperti di Palu Grand Mall ataupun di Pertokoan Hasanuddin. Selanjutnya ada ruang terbuka. Di sini ruang terbukanya saya ambil taman. Salah satu taman yang ada di Kota Palu, yaitu Taman Gor. Jadi Taman Gor ini merupakan contoh ruang terbuka hijau yang menyediakan area rekreasi bagi warga, warga kota. Taman ini juga dilengkapi dengan area bermain, lapangan olahraga, dan jalur jogging. Nah, untuk ruang hijau publiknya itu sambil Taman Fatulemo yang saat ini sedang direnovasi untuk peningkatan fasilitasnya. Taman Batu Lemo ini berada di pusat kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka publik yang memberikan tempat bagi warga untuk berkumpul dan beraktivitas. Selanjutnya itu ada jalur pejalan kaki. Jadi di sini jalur pejalan kaki itu yaitu trotoar. Di sini sambil sampel yang ada di Jalan Samratulangi. Sebenarnya telah banyak jalan di Kota Palu ini yang telah diperlebar dan dilengkapi dengan trotoar pada sisi jalannya. Ya, dan salah satunya yaitu trotoar yang ada di sepanjang Jalan Samratulangi telah diperlebar dan ditingkatkan kualitasnya dengan penambahan vegetasi pelindung dan lampu penerangan untuk kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Selanjutnya yaitu ada aktivitas pendukung. Jadi di sini itu aktivitas pendukung itu sambil sampel bisa fasilitas olahraga. Salah satunya yaitu Stadion Gawalise yang menyediakan fasilitas olahraga untuk masyarakat termasuk lapangan sepak bola dan lintasan atletik. Selain itu juga misalnya adanya toko atau warung makan yang ada pada pertokoan Hasanuddin. Hal ini juga menjadikan tempat tersebut sebagai fasilitas pendukung di kawasan pusat perbelanjaan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya itu ada penanda. Jadi penanda di sini itu bisa berupa rambu-rambu, papan iklan, dan lain sebagainya. Nah, di sini jika rambu-rambu jalan itu saya ambil sampel atau contoh, rambu jalan yang ada di Kota Palu itu telah dipasang di berbagai persimpangan dan jalan utama untuk memudahkan navigasi pengendara pengendara tentunya. Nah, contohnya itu berupa rambu petunjuk jalan yang ada di sepanjang Jalan Diponegoro dan Jalan Muhammad Hatta. Dan untuk papan iklannya atau papan billboard, yaitu saya ambil sampel yang ada pada Jalan Hasanuddin setelah jembatan. Eh, Papan iklan ini merupakan contoh yang telah diatur dengan desain dan ukuran serta jarak yang tidak mengganggu aktivitas lalu lintas dan mengganggu pemandangan kotanya. Dan yang terakhir dari teori Hamid Sirvani ini ada preservasi dan konservasi. Di sini saya mengambil contoh rumah ataupun istana Kota Palu. Masyarakat Kota Palu tentunya sudah mengenal rumah adat Kailini yang kita kenal dengan sebutan Sauraja. Jadi Sauraja ini merupakan warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Selain itu juga ada Gedung Juang yang merupakan peninggalan atau bukti sejarah zaman penjajahan. Kedua rumah ini atau peninggalan bersejarah ini perlu kita lestarikan agar bisa menjadi bukti di masa depan untuk anak cucu kita nantinya.
Oke, baik, kita langsung beralih ke pembahasan selanjutnya. Ada elemen citra kota dari teori Kevin Lynch. Di sini Kevin Lynch, kita perlu mengenal Kevin Lynch terlebih dahulu. Jadi, Kevin Lynch itu merupakan seorang perencana kota dan penulis dari Amerika. Salah satu karyanya yang terkenal melalui buku The Image of the City. Di buku ini menjelaskan tentang elemen citra kota atau wajah dari sebuah kota, sehingga dapat memberikan kesan kepada banyak orang. Di dalam buku ini terdapat 5 elemen citra kawasan, yaitu yang pertama pet atau jalur, yang kedua at atau tepi, yang ketiga distrik atau kawasan, yang keempat node, yaitu titik atau simpul, dan yang terakhir landmark atau penanda. Nah, di sini untuk review dan bentuk implementasinya, PET itu merupakan jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melaluinya. PET ini dapat berupa jalan raya atau trotoar, jalur transit, kanal, jalur kereta api. Dan untuk bentuk implementasinya ini saya mengambil kembali Jalan Hasanuddin, karena jalan ini merupakan salah satu jalan utama yang ada di Kota Palu untuk menghubungkan berbagai pusat aktivitas seperti menuju ke kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, menuju sarana pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Jalan ini berfungsi sebagai jalur utama untuk saya ketika melakukan mobilitas ke pusat aktivitas tersebut. Selanjutnya ada Ads. Untuk review dan implementasinya, yaitu Ads merupakan batas-batas antar dua wilayah seperti potongan jalur kereta api, tepian bangunan, dinding, tepi sungai, atau tepi pantai. Jadi di sini saya mengambil bentuk implementasinya, yaitu ada Sungai Kota Palu, karena sungai ini mengalir melalui kota dan berfungsi sebagai tepi alami yang memisahkan area permukiman dan komersial di sekitarnya. Selain itu juga saya mengambil contoh Teluk Palu sebagai tepi pantai yang membatasi antara daratan dan lautan. Selanjutnya ada distrik. Untuk review dan implementasinya, yaitu distrik merupakan kawasan kota yang bersifat dua dimensi dengan skala kota menengah sampai luas, yang dimana manusia dapat merasakan masuk dan keluar dari kawasan yang berkarakter beda secara umumnya. Contoh atau bentuk implementasi yang saya ambil yaitu di sini ada Pasar Tua dan Pasar Impres sebagai kawasan perdagangan. Selain itu juga ada kawasan perumahan seperti perumahan dosen, BTN Tondo, BTN Sigi, dan BTN lainnya. Selanjutnya poin keempat yaitu ada node. Untuk bentuk review dan implementasinya, node ini merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis yang dimana simpul ini dapat merubah arah atau aktivitas yang saling bertemu dan dapat diubah ke arah aktivitas lainnya. Di sini saya ambil contoh persimpangan antara Dewi Sartika dan Muhammad Yamin karena simpangan ini strategis dan dapat mengubah arah ke aktivitas lainnya. Yang selanjutnya, yang terakhir dari poin Kevin Lens ini yaitu ada landmark. Jadi untuk review dan implementasinya, landmark ini merupakan elemen fisik suatu kota sebagai penanda kota tersebut. Dan untuk bentuk implementasinya, saya mengambil jembatan Palu 4 yang sangat dikenali atau disebut juga sebagai jembatan kuning. Jembatan ini merupakan salah satu ikon yang ada di Kota Palu dengan desain arsitektur yang khas dan warna kuning yang mencolok. Namun, sangat disayangkan akibat adanya bencana tahun 2018, jembatan ini runtuh dan hilang, sehingga saat ini masih dalam proses pembangunan kembali. Nah, selain itu, saya juga mengambil contoh sampel, ada patung kuda dan titik nol yang ada pada simpang 3 di Jalan Hasanuddin. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menyimak sampai akhir pada pembahasan dari kedua teori ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata maupun
tindakan dari bentuk penyampaian saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.